Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian ya, Capricorn Sun Moon Rising ya. Ingat, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Capricorn Sun Moon Rising luar sana gitu ya. Kemudian kalau nggak paham dengan poin yang dimaksud, bisa jadi memang nggak resonate gitu ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Lalu kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar. Kalau yang dibuka banyak sekaligus kartu konfirmasi gitu ya, akan ada pembacaan yang sama gitu. Jadi memang terdengar diulang ya, memang diulang karena kartu yang dibuka pun juga banyak gitu ya. Dan ada yang terbaca sama dan bisa juga itu adalah kartu konfirmasi gitu. Kemudian ya, jadi kalau kalian memang tidak cocok dengan cara pembacaannya, tentu saja nggak harus dipaksakan gitu ya. Kemudian makasih buat kalian yang setia nonton video di YouTube ini. Terus kasih like, terus kasih share, kasih like dan share videonya. Thank you ya buat support kalian. Oke, kita langsung saja ke pembacaannya ya. Di sini ada kartu, ya iyalah ada kartu, ada apa lagi gitu kan. Ini pembacaan untuk Capricorn, kira-kira apa yang akan hadir dalam hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat, oke? Baik, Capricorn Sun Moon Rising. Kalau yang kulihat, jelas kalian itu sedang terjebak di situasi yang galau ya. Di situ ada Four of Cups, di sini ada Five of Swords ya. Four of Cups sama Five of Swords. Jadi ya kalian memang gak merasa puas dengan keadaan yang ada gitu ya, dengan keadaan ini gitu. Lalu banyak sekali konflik dalam batin kalian, kayak kalian galau dan kalian belum selesai dengan diri kalian itu gitu ya. Jadi masih ada hal yang selalu mengganggu pikiran kalian. Ya kalau aku lihat di sini, ini konflik batin jelas ya, kayak kalian itu sedang. Ini aku dapat pesan ya, tiba-tiba dapat sebel deh. Ini udah dini hari, ini udah lewat dari jam 3 dini hari gitu. Jadi kalau agak gimana ya, kalau ngomongnya jadi agak ribet ya gimana ya, wajar lah ya, ini udah dini hari juga gitu, jam 3 lewat, jam setengah 4. Gini, aku dapat pesan gitu barusan, bahwa kalau kalian melawan kenyataan banget nih, atau denial gitu ya, itu akan menyiksa diri kalian gitu. Jadi gini, misalkan gue masih cinta sama dia gitu, terus kalian melawan itu, enggak, gue nggak mencintai dia gitu, terus melawan dalam diri kalian, akhirnya kalian terus konflik dengan diri kalian sendiri gitu. Kalian terus mengalami konflik batin, itu karena kalian denial. Intinya kalau dari aku, move on itu gak ada masalah tentu saja, tetapi gak usah denial. Kalau kalian mau move on, kalian harus let it be dulu, baru bisa let it go gitu. Kalau misalkan gini ya, gue gak mencintai dia gitu, padahal kalian masih mencintai gitu, jadinya kan energi kalian habis untuk melawan diri sendiri. Gue gak mencintai dia gitu. Seakan-akan itu berusaha kalian tekankan pada diri kalian sendiri, padahal hati kalian pun tahu bahwa kalian masih mencintai dia gitu. Jadi gak apa-apa, akuin aja, iya gue masih mencintai dia gitu, tapi bukan berarti gue mau balik sama dia, misalkan kayak gitu. Ya itu pilihan ya, atau ya pilihan, maksudnya mau balik sama dia atau nggak mau balik sama dia itu terserah pilihan. Tapi kalaupun kalian nggak mau balik sama dia, itu nggak apa-apa. Kalian mau move on, itu nggak apa-apa. Tapi bahasanya itu jangan denial, jangan melawan diri sendiri, karena itu hanya menyiksa kalian. Jadi kalian nggak siap move on kalau kayak gitu. Kalau kalian siap move on, kalian harus kalian harus let it be dulu sih sebenarnya gitu. Ya misalkan, iya gue terluka, iya dia udah mengecewakan, iya gue masih mencintai dia, nggak apa-apa, akuin aja. Intinya jangan denial gitu. Jadi kayak belum selesai sama diri sendiri gitu. Itu hanya melelahkan sih menurut aku. Membohongi diri sendiri tuh melelahkan. Kayak gue udah nggak kepikiran dia kok, gue udah nggak mencintai dia gitu. Padahal dalam hati kalian masih ada rasa seperti itu gitu. Jadi ya setiap hari mungkin akhirnya kalian struggling sama hal itu ya. Kalian
kan struggle untuk melawan diri sendiri, melawan kenyataan. Intinya jangan melawan kenyataan, karena itu memberatkan diri kita juga sih. Membohongi diri atau berusaha menipu diri atau denial itu juga hal yang melelahkan, karena kita tidak akan pernah bisa membohongi diri kita gitu ya kan. Jadi kalau saran dari aku saran nih ya, terserah sih mau didengar apa enggak, tapi intinya gini, kalau kalian mau move on itu nggak ada masalah ya. Cuman bahasanya kalian jika ada percakapan dengan diri kalian sendiri dalam hati, jawab saja secara jujur gitu. Misalkan kayak kalian kepikiran mereka nih, terus gak usah bilang enggak, gue udah gak mencintai dia gitu. Gak usah bilang kayak gitu. Jadi kayak ya gue masih mencintai dia, tapi ya gue juga mau move on gitu. Ya itu kan lebih ringan ya daripada kayak kalian mengatakan pada hati kalian gue udah gak mencintai dia, tapi hati kalian bilang lo masih mencintai dia gitu. Jadi kan akhirnya debat terus nih sama diri sendiri gitu. Ini yang aku lihat di Five of Swords gitu, dan itu jadi melelahkan gitu. Gak apa-apa, diakuin aja gitu ya. Mengakui kenyataan itu kan juga gak dosa ya kan, jujur gitu kan, jujur ya. Tapi kan gue mencintai dia bukan berarti gue masih ingin kembali sama dia gitu, maksudnya gitu sih. Tapi kalau kalian mau kembali ya nggak ada masalah juga, karena aku melihat hal yang lain nih di sini gitu ya. Kita lihat nanti ya. Kita ngomong di sini dulu. Kalau aku lihat di sini ya itu tadi udah selesai ya. Kalian sedih dan kalian sedang mengalami konflik batin gitu yang seperti tidak berujung, tapi harusnya ini ada akhirnya lah. Masa iya nggak ada ujungnya gitu ya? Oke, jadi harusnya ada akhirnya lah itu ya. Kalian lelah dengan kenyataan ini gitu. Kalian lelah sama perasaan kalian gitu. Kalian tuh ya galau karena kalian memang belum move on dari dia. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Move on itu bagian dari proses ya. Kalau memang mau move on ya, kalau mau move on nggak apa-apa, diusahakan. Ya maksudnya gini, move on itu memang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Oh my god. Kayaknya kalau aku ngomong R dan L dalam waktu yang bersamaan itu susah ya. Bukan aku gak bisa ngomong R, tapi R dan L itu jadi ribet kalau diucapkan di waktu yang bersamaan gitu lah ya. Dalam satu kata gitu ada huruf R dan L gitu. Oke, kembali lagi ke sini gitu. Jadi ya move on itu berat gitu, nggak apa-apa. Maksudnya sabar. Maksudnya sabar itu gini, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan keadaan kalau kalian belum berhasil move on. Kalau kalian mau move on ya. Jadi gini, menurut aku kalau kalian terus menuntut diri kalian tuh itu melelahkan ya, itu menyakiti kalian terus gitu. Kalian kan sudah tersakiti nih ceritanya di sini. Jadi tidak usah menuntut kayak gue harus move on hari ini atau gue harus move on besok. Lalu kalau kalian gak berhasil move on, kalian menyalahkan diri sendiri terus. Kalian menyalahkan keadaan. Kayaknya gak usah kayak gitu sih. Menurut aku gak usah ya. Gak apa-apa, maksudnya move on itu kan memang butuh proses gitu. Yang penting setiap hari kalian ada effort untuk move on, kalau memang itu tujuan kalian ya. Kalau memang mau move on gak apa-apa, diusahakan, tetapi tidak harus dipaksakan. Move on itu diusahakan, bukan dipaksakan gitu ya. Jadi jangan kejar deadline, gue harus move on dalam waktu satu minggu ini gitu misalkan. Nggak usah kayak gitu ya. Ini kan ngomongin perasaan ya, bukan ngomongin deadline yang lain gitu. Jadi relax saja gitu ya. Sama kayak proses kesembuhan itu juga tidak bisa dipaksakan ya. Kembali ke jaringan masing-masing orang ya kan. Kemampuan memperbaiki sel-selnya masing-masing orang mungkin beda. Kembali ke genetiknya ya kan, kondisinya beda ya kan, macam-macam ya, banyak faktor gitu. Jadi gak usah dipaksakan tetapi diupayakan. Contohnya misalkan ngomong-ngomong soal kesembuhan nih, misalkan pantangan yang harus dihindari ya, pantangan yang harus dihindari. Maksudnya ada pantangan yang harus diingat gitu, yang harus diikuti gitu, pantangan dari dokter yang harus diikuti gitu ya.
biar proses kesembuhan ini cepat. Nah itu baru didengarkan. Maksudnya itu didengarkan, itu bagian dari mengusahakan ya. Kita buat yang lebih simpel lagi ya. Jadi gini. Sorry karena ini sudah dini hari ya, jam 3:30 gitu, dan dari tadi buat video jadi beginilah ya. Jadi misalkan contohnya adalah proses kesembuhan luka ya, atau kesembuhan ya individu gitulah ya. Itu tidak bisa dipaksakan, ya tentu. Tapi diusahakan, ya jelas gitu ya. Misalkan contoh diusahakan itu gimana? Misalkan hal-hal yang menghambat kesembuhan itu harus dihindari gitu. Itu harus diikuti gitu. Dengan disiplin ya, untuk memberikan treatment, pengobatan, lalu menghindari hal-hal yang menghambat kesembuhan. Nah, itu adalah bagian dari usaha untuk mempercepat proses kesembuhan luka atau kesembuhan apapun itulah ya. Tetapi bukan berarti dipaksakan deadline gitu, kayak dalam waktu 1 minggu ini luka harus sembuh, tertutup, tidak ada bekas gitu misalkan. Kan tidak bisa seperti itu, tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa diupayakan ya. Ada cara-caranya, semacam kayak gitu. Move on juga seperti itu, tidak usah dipaksakan. Yang penting setiap hari ada effort untuk menuju ke arah situ, untuk menyempurnakan proses move on itu, kayak gitu. Itu kalau kalian mau move on gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, kalian nanti pada akhirnya kembali sama dia atau tidak gitu ya. Tapi kalau kalian sudah berusaha menjalankan proses move on itu dengan baik gitu ya, kalian akan melalui perjalanan spiritual gitu, yang nanti akan ya upgrade diri kalian gitu. Jadi akan mengembangkan lagi diri kalian secara personal gitu, dari sisi emosional, kebijaksanaan, spiritual gitu ya kan. Terlepas nanti kalian kembali lagi sama dia atau tidak pada akhirnya gitu ya. Tapi saat kalian berusaha move on itu dari luka itu gitu, kalau proses itu dilakukan dengan bijak gitu, nantinya kalian akan jadi pribadi yang lebih lagi gitu, yang lebih baik lagi lah. Intinya itu kan kalian juga sudah tahu gitu ya. Karena kalau kalian kembali lagi sama dia ya mungkin ada suratannya masing-masing ya. Maksudnya tiap orang beda-beda, ini general reading juga gitu. Kalau misalkan pada akhirnya ternyata kalian kembali sama mereka gitu, ya udah gitu kan. Kalau memang begitu gitu ya kan. Tapi saat kalian kembali, kalian sudah jadi pribadi yang beda gitu. Karena ya maksudnya kalian tetap diri kalian tentunya ya, nggak jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri, tapi dengan versi yang lebih baik lagi. Tetap menjadi diri kalian dengan versi yang lebih baik lagi. Itu semua terjadi saat kalian proses recovery, proses move on tadi gitu. Ya jadi itu proses transformasi gitulah ya bahasanya gitu. Jadi kalau itu dijalankan dengan baik ya itu sebenarnya nggak ada ruginya sih. Maksudnya nggak ada ruginya, minimal itu tadi kalian bisa jadi versi yang lebih baik dari diri kalian gitu ya. Seandainya kalian kembali lagi, hubungan itu bisa jadi lebih stabil gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku lihat nih dari kasus-kasus yang ada di lapangan dilihat dari kasus-kasus yang ada di lapangan banget nih gitu. Dari klien, dari subscribers, dari apa yang aku baca gitu ya. Ada yang memang proses mereka itu gini. Mereka itu kalau aku lihat kemungkinan memang akan bersama gitu ya. Tetapi untuk mereka kembali lagi bersama dan stabil gitulah ya hubungannya, itu mereka harus mengalami proses transformasi gitu. Di saat proses transformasi mungkin yang mereka tahu kayak hubungan ini kayak sudah nggak ada harapan, sudah nggak akan bersama. Mungkin di proses transformasi itu yang mereka pikirkan adalah mereka akan membangun dengan orang lain gitu, akan move on pada orang lain, akan bersama orang yang baru. Mungkin seperti itu, ada pikiran seperti itu di proses transformasi gitu, hingga akhirnya mereka kembali bersama gitu. Jadi tapi bukan berarti bukan berarti semua akan kembali bersama gitu dengan orang lama, enggak juga gitu. Ada yang prosesnya seperti itu. Setelah melalui perpisahan yang cukup painful, akhirnya mereka setelah lama itu akhirnya mereka kembali gitu ya, dipertemukan lagi oleh semesta gitu. Tapi dipertemukan untuk disatukan gitu, misalkan. Ada yang seperti itu gitu. Tapi nggak ada salahnya juga ketika mereka sebelumnya berusaha move on gitu. Karena dari proses itu mereka
ya itu tadi, bertransformasi jadi lebih baik gitu ya, yang akhirnya berdampak pada hubungan mereka ke depannya dengan siapapun itu, termasuk kalaupun mereka kembali dengan orang lama gitu misalkan. Tapi tentu tidak semua perpisahan itu akhirnya adalah mereka kembali dengan orang lama loh ya gitu. Ya ada juga yang memang memang sampai situ saja gitu ya. Nah, akhirnya nanti ya mereka tidak bersama dalam hal pernikahan, itu juga ada gitu. Akhirnya mereka sama yang lain kayak gitu. Ada juga yang seperti itu, jadi macam-macam gitu loh maksudnya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau yang kulihat di sini, ya intinya nggak ada salahnya untuk move on ya. Maksudnya move on itu kalau kalian mau kembali sama mereka tentu nggak apa-apa, balik lagi ya. Kalau kalian nggak mau juga, kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Kalau kalian mau balik juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman maksudnya move on di sini adalah move on dari rasa sakit itu gitu loh. Move on dari perasaan terikat itu gitu loh. Jadi kalian merasa terikat sama mereka ya, sama orang tersebut, tapi hubungan kalian sudah berakhir gitu ya. Dan itu melukai kalian. Jadi kalian move on dari situasi yang melukai seperti itu maksudnya gitu loh ya. Kayak gitu sih kalau dari sudut pandang aku ya. Jadi ya kalau hal itu diupayakan sebenarnya nanti kalian itu juga nggak ada ruginya. Itu kan jadi kayak proses transformasi yang mengantarkan kalian pada sesuatu yang mungkin lebih baik ya. Jadi diri kalian yang lebih baik ya kan, kalian lebih stronger ya, bukan lebih tapi kalian stronger ya, jadi lebih kuat gitu maksudnya ya, lebih bijaksana, versi terbaik dari versi yang lebih baik lah dari diri kalian, karena kita kan terus tumbuh gitu loh. Seperti itu sih sebenarnya, dan itu nggak ada ruginya, jelas kan kayak gitu. Untuk diri kalian sendiri nggak ada ruginya gitu. Oke, nah kalau aku lihat di sini kalian memang terlihat fokus sama di hidup kalian ya, di Three of Pentacles, Ace of Pentacles sama Nine of Pentacles gitu. Kalian kayak mengalihkan rasa sakit ini, rasa sedih ini gitu. Ya. Ya kadang bukan kadang, proses transformasi itu memang painful, menyakitkan gitu. Tetapi ya balik lagi, kalau kita fokus sama rasa sakit itu ya suffering terus gitu ya, menderita terus, rasanya sakit terus gitu. Tapi kalau kita fokus sama pelajarannya, sakit sih, tapi akhirnya kita tuh pikirannya jadi berkembang, terus tumbuh kayak gitu ya kan. Nah kalau yang kuliah di sini, kalian kayak berusaha membangun hidup kalian gitu kan, nggak mau terpaku sama rasa sakit itu gitu, dan kalian mengalihkan itu pada pekerjaan gitu ya, menyemangati diri kalian untuk terus bangkit gitu ya dalam pekerjaan ya, dalam hidup gitu ya. Kalau di sini emang terlihat jelasnya di pekerjaan ya, di materi, dan itu berhasil. Jadi apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat itu aku lihat material abundance. Di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Seven of Pentacles gitu kan. Ada apa lagi ya? Ya itulah. Ada Eight of Pentacles di sini. Jadi material abundance gitu. Yang aku lihat bonus dalam materi, dalam karir gitu, itu kerasa gitu. Itu yang akan hadir di hidup kalian gitu ya. Jadi bonus materi itu akan hadir di hidup kalian ya. Kalian bisa menyebut itu material abundance, itu blessing kalian gitu dalam waktu yang relatif dekat ini gitu. Jadi kelebihan dalam materi ya, pendapatan yang meningkat ya, bonus yang meningkat gitu ya kan. Terus apa ya? Ya itu sih, kalau kalian punya usaha itu kan pendapatan, keuntungan yang meningkat gitu ya. Terus kalau kalian mendapatkan gaji di luar gitu, ada bonus yang meningkat nih, mungkin gaji naik nih gitu, ada kelebihan, ada pendapatan lebih di situ, ada peningkatan pendapatan di situ, materi di situ. Oke? Itu yang aku lihat di sini ya. Page of Pentacles sama Seven of Cups ini sebenarnya energi kalian di mana kalian berusaha untuk melihat dari perspektif yang lain. Maksudnya kalian nggak mau fokus di rasa sakit itu. Itu adalah hal yang kalian merasa itu tidak bisa kalian dapatkan gitu ya. Kalian merasa gagal di situ, kalian merasa terluka di situ. Intinya ada kekecewaan di situ. Tapi kalian berusaha melihat perspektif lain gitu. Apa yang bisa kalian raih gitu.
Kayak gitu sih yang kulihat. Jadi kayak ini adalah hal positif yang berusaha kalian tanamkan ke diri kalian gitu ya. Jadi ketika kalian merasa gagal di sini, kalian merasa terluka atau jatuh di sini, kalian berusaha melihat hal lain yang bisa kalian capai gitu. Jadi ini bagaimana kalian berusaha realistis sih, dan itu bagus gitu ya. Seven of Pentacles sama Five of Pentacles ini bagaimana kalian berusaha bangkit dari keterpurukan ya. Ini bagus loh. Bagus karena bagus maksudnya effort kalian, usaha kalian, semangat kalian itu kalau memang seperti ini bagus gitu. Kalian berusaha bangkit gitu, nggak mau terpaku di rasa sakit itu, terus mau berkembang gitu. Dan ada hasilnya dalam hal materi. Masih ada hal lain juga sih yang nanti akan aku kasih tahu ke kalian ya. Satu-satu dulu ya. Di sini ada Four of Pentacles, di sini ada Prince of Swords dan The Star. Ini yang lucu ya. Kalau aku melihat hal lain yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat adalah hal yang belum bisa kalian lepaskan ya, yang justru menyakitkan kalian. Saat kalian belum bisa melepaskan itu kan menyakitkan kalian gitu ya. Tapi ada usaha di sini untuk bangkit ya. Tapi justru hal itu yang tadi belum bisa kalian lepas, aku melihat ada titik cerah gitu, ada pencerahan di situ. Ada potensi hal itu akan kembali ke diri kalian. Jadi gini sih menurut aku melihat kalian belum bisa melepaskan itu. Tetapi yang aku lihat di sini ada potensi hal itu kembali lagi sama kalian gitu. Jadi gimana ya? Secara emosional kalian belum bisa melepaskan itu, maksudnya kalian belum rela gitu loh. Tetapi hal itu sudah pergi dari kalian gitu. Itu yang membuat kalian sakit karena kalian belum rela gitu. Kayak gitu sih. Intinya kalau kita nggak mau sakit ya memang kita harus merelakan itu ya kan. Bener-bener merelakan itu gitu. Dan ketika memang hal itu untuk kalian, itu akan kembali lagi di kartu The Star ini. Aku melihat hal itu kembali lagi ke pangkuan kalian, hal yang belum rela kalian lepaskan itu ya. Jadi kayak semesta itu menyuruh kalian untuk belajar melepaskan ya. Ketika kalian sudah berhasil melepaskan itu ya, benar-benar berhasil merelakan itu, akhirnya itu akan kembali lagi sama kalian. Tapi tentu tidak semua hal, maksudnya ini kan Capricorn ya. Aku melihat memang hal itu memang masih kembali ke kalian sih ya. Kalau ini tentang cinta ya, itu akan kembali ke kalian lagi, masih akan kembali sih kalau aku lihat ya. Cuman maksudnya gini, bukan berarti kalian mau merelakan itu dan berharap, ini pesan untuk semuanya sih, bukan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising aja gitu. Bukan berarti dengan kita berbesar hati, let it go itu karena ada karena ada harapan tersembunyi bahwa biar hal itu dikembalikan lagi oleh semesta ke hidup kita. Nggak kayak gitu loh ya, maksudnya kita rela let it go, melepaskan itu biar meringankan kita gitu ya. Nantinya yang akan kembali itu apapun yang lebih baik. Kalau memang hal itu masih menjadi milik kita, itu akan kembali ke kita ya. Kita attract itu tanpa harus kita kejar ya. Tapi kalau bukan hal itu pun akan ada hal baik yang akan menyapa yang tidak kita duga atau tidak kita lihat saat kita memang terperangkap dengan rasa sakit. Kita nggak bisa melihat hal itu, kita nggak bisa melihat potensi itu, kita nggak bisa melihat harapan itu. Tapi saat sudah let it go, sudah bisa merelakan, sudah lebih ringan ya, di saat itu pikiran kita jadi terang gitu ya. Di saat pikiran terang kita bisa melihat hal itu, justru bisa melihat perspektif itu gitu. Dan intinya saat kita bisa melepaskan, ada hal baik yang bisa datang ke diri kita gitu, ke hidup kita gitu. Kita attract itu dengan energi kita saat kita memang sudah selesai di situ. Kita sudah bisa naik level gitu loh maksudnya intinya, oke? Tapi kalau aku lihat di sini ada potensi memang cinta lama itu kembali sama kalian gitu sih ya. Di sini ada The Lovers ya. Kemudian di kartu konfirmasi juga ada The Lovers gitu. Jadi apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat itu adalah cinta. Ya, cinta sih kalau aku lihat. Oke, aku kasih tahu aja bahwa ini pertama materi berlebih lalu cinta ya. Nah, kalau yang aku lihat lagi potensinya ini memang cinta lama. Tetapi gini deh, karena ini general reading ya. Cinta lama atau bukan, yang aku lihat akan ada cinta yang hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat gitu ya. Jadi buat kalian yang sedang bersedih, akan ada cinta yang hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat, oke? Saat kalian mau move on tadi, aku lihat akan ada cinta yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat. Selain materi itu, dua hal itu yang akan hadir, oke? Tapi memang yang aku lihat di sini, kemungkinan sebagian besar dari kalian ini adalah cinta lama sih, oke? Ya, aku pikir itu saja ya. Kalau ini Ten of Swords sama Seven of Wands ini adalah
bagaimana itu menyakitkan kalian banget ya. Karena sebesar itu kalian menginginkan, sebesar itu ekspektasi kalian, sebesar itu obsesi dan cinta kalian, sebesar itu loh keinginan kalian untuk memiliki, dan sebesar itu juga kekecewaan kalian dan sakit kalian gitu. Itu sih sebenarnya akar dari rasa sakit gitu ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Ten of Swords di sini dan Ten of Cups itu gitu ya kan. Sebenarnya cinta itu sih harusnya nggak menyakitkan ya, tetapi obsesi untuk memiliki ya yang besar, yang tidak siap untuk kehilangan, yang terus mengikat gitu ya, itu yang bikin sakit. Semakin besar itu ya rasa itu, semakin kencang keinginan untuk memiliki dan nggak mau melepas, semakin besar juga rasa sakit itu. Jadi itu memang berbanding lurus ya. Oke. Kalau aku lihat ya Eight of Pentacles, Queen of Swords sama The Lovers. Ini lucu, benar, ini lucu. Page of Wands sama Ace of Pentacles. Ini seperti yang aku bilang bahwa kalian berusaha untuk bangkit ya di hidup kalian, terutama dalam hal pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ini Eight of Pentacles. Di sini ada Queen of Swords sama The Lovers. Ini kalau yang aku lihat ya, di saat kalian sudah enjoy sama pekerjaan kalian, karir kalian, dan kalian merasakan pundi-pundi itu datang dan kalian menikmati blessing itu, menikmati nikmat tersebut gitu ya. Di saat itu kalian kayak sudah malas membuka hati gitu ya, dan kalian sudah enjoy sama hidup kalian ya. Di kartu Queen of Swords ini justru orang itu akan hadir kembali yang aku lihat. Justru cinta itu akan hadir yang aku lihat ya, The Lovers ini gitu. Jadi ya itu semua selanjutnya terserah kalian gitu ya, tapi ya begitulah gitu ya. Memang cara semesta itu kayak gitu. Kadang kita memang disuruh situasi memang memaksa kita, memaksa, tapi tetap ada pilihan lah ya. Situasi semacam kayak mengarahkan kita untuk menjadi gini, strong kayak Queen of Swords gitu ya. Tapi di saat kita sudah berada di level itu gitu ya, sudah tidak menginginkan, justru hal yang pernah kita inginkan itu akan hadir gitu ya di hidup kita dengan cara yang bisa aja nggak terduga gitu. Itu sih kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi mungkin sebenarnya semesta itu ingin kita itu ya bisa lebih berbesar hati gitu ya mungkin ya. Selalu banyak sekali gitu tujuan atau pesan yang ingin semesta berikan pada orang gitu di balik dinamika yang seperti ini sih, kalau kita mau melihat itu ya maksudnya tentunya. Kalau di sini yang aku lihat pesan atau tujuannya adalah agar bisa lebih berbesar hati gitu ya, agar kita itu ya kita tahu bahwa akar sakit itu dari mana sih, agar kita bisa mengkondisikan hal itulah ya. Misalkan rasa sakit itu adalah karena kita terlalu besar ingin memiliki. Nah, itu yang harus kita kontrol gitu ya, obsesi tersebut gitu ya. Terus lebih bisa untuk berbesar hati gitu, bahwa tidak semua itu bisa kita paksakan. Semakin kita paksakan, kita semakin dikontrol oleh keadaan justru ya kan. Semakin kita berusaha kontrol itu gitu, hal itulah yang akhirnya kontrol kita gitu kan. Relax aja gitu ya. Gitu sih intinya, oke? Ya aku pikir udah cukup ya, itu aja untuk Capricorn Sun Moon Rising ya. Kelihatan kok kalian itu sedih banget. It's okay kalau kalian mau nangis. Terkadang itu menangis itu memang tidak menyelesaikan masalah ya. Tetapi kalau kalian menangis untuk menenangkan hati ya, maksudnya intinya jangan memaksakan diri ya. Kalau mau menangis tapi memaksakan untuk tidak menangis itu menyakitkan. Jadi nggak apa-apa, ambil waktu sendiri, ambil ruang sendiri ya, ambil privasi, ambil waktu sendiri, ambil space gitu ya. Maksudnya ya ambil ambil kesempatan me time gitu loh. Maksudnya quality time untuk diri kalian sendiri gitu. Di situ kalau mau menangis silahkan menangis gitu ya. Mungkin setelah menangis kalian itu lebih fresh, pikiran lebih terang gitu, dan kalian bisa melihat dari perspektif yang lain. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Kemudian ya begitulah. Oke, ya kalau butuh pilates atau yoga it's okay, nggak ada masalah gitu ya. Olahraga karena itu bisa bantu kalian untuk rilis endorfin, mungkin kalian bisa merasa lebih baik, dan aku melihat pada akhirnya kalian bisa memenangkan pertarungan ini. Pertarungan apa? Pertarungan melawan diri kalian sendiri. Oke, itu saja untuk Capricorn Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn, good luck ya.